Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 1, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan belajar tentang Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Jadi di sini Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang itu hendaklah kita melaksanakan perbuatan apapun dengan memulai bacaan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi setiap melakukan perbuatan kita harus mengucap Bismillah. Mau masuk kamar mandi baca Bismillah, mau masuk masjid baca Bismillah, mau makan baca Bismillah, biar kita ditemani oleh syaitan kalau tidak membaca Bismillah. Apa bukti Allah itu sayang kepada hambanya? Yang pertama, Allah memberikan kita mata. Mata ini digunakan untuk melihat sesuatu yang baik-baik. Ketika ada yang buruk, usahakan hindarkan. Itu adalah ujian Allah, ujian yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, hidung ini diberikan oleh Allah untuk mencium aroma yang wangi, yang harum, dan lain-lainnya. Diberikan tangan itu untuk memegang sesuatu, untuk membuka buku, untuk memencet laptop, dan lain-lainnya. Selanjutnya dikasih mulut. Mulut ini untuk berbicara atau melafalkan zikir atau untuk makan. Usahakan kita mulut ini digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mulut ini nanti mungkin akan ditutup oleh Allah ketika hari kiamat dan kita tidak bisa berbicara, karena yang berbicara adalah anggota tubuh kita yang lain dan akan diminta pertanggungjawaban. Maka berbicaralah yang baik, yang benar jangan tinggalkan, berbicara yang baik. Maka dengan ada pemberian tersebut kita tidak bisa menghitung satu persatu bagaimana mulut tidak dikasih, tidak bisa, karena semua itu adalah bukti bahwa Allah itu Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Kita harus menggunakan atau memeliharanya sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu misalnya telinga kenapa ada? Telinga itu yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telinga kita bisa mendengar setiap ucapan yang diucapkan oleh orang lain, dari misalnya dari masjid azan kita bisa, kita praktek ke masjid sholat. Terus kita bisa menggunakan hidung tadi untuk mencium bau atau yang lain-lain. Maka dari itu, untuk selanjutnya kita akan mengetahui perilaku yang mencerminkan sikap kasih sayang Allah itu Maha Penyayang dan Allah Maha Pengasih. Yang pertama, contoh perilaku yang meneladani sifat Allah Maha Pengasih yaitu memberi nasihat. Memberi nasihat kepada teman dengan lemah lembut, tidak perlu diomongin, kita kasih tahu pelan-pelan. Kamu kenapa misalnya di dalam kenapa kamu kasih tahu nasihat. Kamu harus berbuat yang baik-baik itu misalnya. Terus yang kedua, ikut merasakan bersedih melihat temannya dengan musibah, misalnya teman-temannya sakit, dijenguk, menghormati orang tua dan guru. Ini yang harus kalian pahami, dan kita harus menghormati orang tua dan guru. Kasihan orang tua sudah kerja bangun setiap hari untuk kamu gitu. Dan guru ketika mengajar di sekolah, kalian harus mengenalkan bagaimana guru itu menjelaskan pelajaran dengan baik, yang sopan, dan ramah. Yang keempat, membantu teman tanpa membedakan miskin dan kaya. Ketika teman kalian ada yang miskin, silakan kalian main-main, karena yang
miskin. Tidak usah membedakan dia miskin atau tidak usah. Karena kalau kalian membedakan, itu yang akan terjadi nanti. Kalian akan merasakan juga. Teman sama siapa saja. Silakan memberikan sedekah kepada fakir miskin. Silakan ketika di jalan kamu melihat ada orang yang minta kasih ya 1.000 2.000 nggak masalah, amat tapi sedekah. Niatkan sedekah kamu membantu sesama hanya karena Allah. Kembali lagi bahwa membantu itu hanya karena Allah semua. Jangan niat karena saya pengen lihat orang nggak. Jadi kalian harus niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjenguk teman yang sakit. Ketika teman sakit silakan dijenguk. Misalnya 1 orang, 2 orang, 3 orang, boleh. Selanjutnya contoh dari perilaku yang meneladani sikap Allah Maha Penyayang. Tadi kan pengasih, sekarang penyayang. Penyayang itu membantu orang tua di rumah. Ketika orang tua sibuk, bantu di rumah, ngepel, nyapu, cuci piring, nggak masalah. Ketika kalian belum bisa kalian tanya sama orang tua. Tidak ada yang salah kalau tidak ada yang salah kalau kalian mau berusaha untuk terus membantu orang tua. Membantu teman yang membutuhkan juga bisa, memberi makan hewan kelaparan bisa, menyayangi teman dan saudara, mendoakan, merawat, dan tidak membuang sampah sembarangan. Ini yang harus dipahami, bahwa buang sampah pada tempatnya. Sekali lagi Bapak peringatkan, buang sampah pada tempatnya. Kalau kalian tidak membuang sampah pada tempatnya, kalian bisa lihat bagaimana sungai itu meluap dan terjadi banjir. Itu akibat dari membuang sampah tidak pada tempatnya. Yang pertama yang harus kalian pahami bahwa Allah itu Maha Pengasih. Yang kedua itu Allah Maha Penyayang. Jika saya tahu, maka kalian dapat menyebutkan bukti kasih sayang Allah kepada manusia. Misalnya apa? Sebut silakan. Dapat menyebutkan manfaat anggota tubuh manusia dalam kehidupan. Misalnya anggota tubuh kamu apa, kegunaannya apa, silakan. Yang terakhir yaitu dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang karakter buildingnya itu keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendorong sikap kalian menjadi sikap yang pemurah dan memiliki kasih terhadap sesama. Pesan Bapak adalah yang pertama, sholat 5 waktu jangan tinggal. Karena sholat itu adalah tiap agama, dan sholat itu akan dipertanggungjawabkan oleh manusia itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua, bertadarus Al-Quran. Kalian belum bisa baca Iqra, Abatan, apa itu dibaca terus. Di suatu saat itu akan menemani kalian di alam kubur, insya Allah. Siapa lagi kalau bukan Al-Quran atau namanya. Akhirnya pelajaran hari ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurangnya itu datang dari diri saya sendiri, lebihnya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.